أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat daripada Allah. Kita dapat hadir melaksanakan ibadah salat maghrib di rumahnya. Berharap kita mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini, kita yang hadir, Allah turunkan rahmatnya kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari daripada ayat-ayat Al-Quran menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita akan teruskan taklim kitab tafsir Marah Labid atau tafsir Al-Munir. Kita akan masuk pada ayat yang ke-135. Bagi yang pegang kitab, ada di halaman yang ke berapa? 36. Baris ke 6. Ya. Baris ke bawah ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Berapa? 11. 9. Baris yang ke-9 dari atas. Seperti biasa kita akan baca ayat yang akan kita kupas. Mudah-mudahan menambah lagi rahmat yang turun di majelis kita. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال
wa qalu kunu hudan aw nasara, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani. Ai qalat Yahudul Madinati lil mu'minin, yakni orang-orang Yahudi Madinah berkata kepada kaum mukminin, kunu hudan, ai ittabi'ul yahudiyata. Mereka berkata kepada kaum mukminin, jadilah kalian pengikut Yahudi, jadilah kalian penganut Yahudi ataupun kalian pengikut ajaran Yahudi. Wa qalat Nasara Najran lil mu'minin, dan berkata kaum Nasrani Najran kepada kaum mukminin, kunu Nasara, jadilah kalian penganut Nasrani, ai ittabi'un nasraniyata, yakni ikutlah kalian ajaran Nasrani. Tahtadu, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk, minadh dhalalati, dari kesesatan. Qul bal millata Ibrahima, katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti ajaran Ibrahim. Ai qul ya asyrafal khalqi, yakni katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, bal ittabi'u millata Ibrahima, bahkan ikutlah ajaran Nabi Ibrahim. Ai bal nakunu ahla millati Ibrahim, bahkan kami menjadi nakunu ahlu millati Ibrahim, pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Hanifan ay mustaqiman, hanifan artinya yang lurus, ay mustaqiman yang lurus, mukhalifan lil yahudi wan nasara, yang berbeda dengan ajaran Yahudi dan Nasrani, munharifan anhuma, yang berlainan, yang berbeda daripada kedua ajaran itu. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ai ma kana Ibrahimu ala dinihim, bukanlah Nabi Ibrahim itu berada pada ajaran mereka, berada pada agama mereka. Wa hadza i'lamun, coba lihat di kitabnya, i'la apa hurufnya? Sawal, hurufnya apa? I'la apa tuh? Mun apa un apa hun? Mun. Hah? Mun ya. Nah, kitab saya hurufnya beda nih. Wa hadza i'laun, salah ini kayaknya. Yang betul i'lamun, mun ya? Iya. Wa hadza i'lamun bibutlani da'wahum ittiba'uhu alaihi salam ma isyrakihim biqaulihim Uzairun ibnullah wal masih ibnullah. Dan pernyataan ini adalah pemberitahuan, pernyataan terhadap batalnya dakwaan mereka bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, yang padahal mereka mensekutukannya. Dengan perkataan mereka, Uzair itu adalah anak Allah dan Al-Masih adalah anak Allah. Baik, jamaah sekalian, ayat yang ke-113, 135 masih membicarakan tentang sikap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ataupun orang-orang Nasrani yang tinggal di Najran. Setelah Nabi membuktikan akan batalnya dakwaan-dakwaan mereka,
maka mereka malahan mengajak kepada kaum muslimin. Allah katakan pada ayat tersebut, wa qalu, mereka berkata. Artinya yang mengajak kepada ajaran Yahudi dan mengajak kepada ajaran Nasrani bukan hanya satu orang, dua orang, banyak. Mereka berkata kepada kaum mukminin, kunu hudan au nasara. Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau agama Nasrani, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka terhadap ajakan ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, dan kepada kaum mukminin tentunya, katakanlah, bal millata Ibrahim, tetapi kami mengikuti ajaran Ibrahim. Nah, perkataan ini yang ajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa pengikut Nabi Muhammad adalah pengikut Ibrahim. Kenapa nama Nabi Ibrahim dibawa-bawa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani mereka sama-sama beriman dengan Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mereka tidak beriman dengan nabi-nabi yang lain, termasuk dengan Nabi Isa. Apalagi terhadap Nabi Muhammad. Orang Nasrani mereka tidak percaya dengan ajarannya Nabi Muhammad. Tetapi kalau disebut ajaran Ibrahim, mereka akan percaya. Mereka akan tunduk dan tidak bisa berkata-kata apa lagi. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengimani Ibrahim bahwa dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Katakan kepada mereka bahwa kami mengikuti ajaran Ibrahim, hanifan. Ya. Hanifan kalau diterjemahkan dalam tafsir-tafsir ataupun terjemah-terjemah diterjemahkan apa? Lurus. Ya. Lurus. Padahal makna asal daripada hanifa itu bukan lurus. Malahan artinya adalah condong atau miring. Ya. Dari asal kata al-hanfu, miring. Tapi kenapa jadi lurus diterjemahkannya? Begini. Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah, tugasnya itu adalah membetulkan ajaran-ajaran yang sudah bengkok. Ya. Tidaklah Allah turunkan seorang nabi, melainkan pada kaum tersebut tidak ada lagi orang yang mengajak kepada kebenaran. Barulah Allah turunkan rasul ataupun nabi. Ketika mereka sudah dalam keadaan bengkok, ya, miring, maka Allah turunkan para rasulnya. Tugasnya apa? Meluruskan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu disifatkan dengan sifat hanif, yang miring, yang condong. Kenapa diterjemah jadi lurus? Karena Nabi Ibrahim mencondongkan lagi apa yang sudah bengkok. Kita lihat ya. Kalau bengkok begini, Nabi Ibrahim punya tugas membengkokkan lagi jadi begini. Kalau sudah jadi begini jadinya apa? Lurus. Gitu, paham? Ya, makanya disebut hanif. Padahal makna asalnya adalah condong atau bengkok. Karena dia membengkokkan lagi sesuatu yang sudah bengkok. Akhirnya yang tadinya bengkok ke sini, dibengkokkan ke sini, jadi apa? Jadi lurus. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, itu maksud daripada hanifan. Nah, dari pernyataan itu bahwa apabila satu kaum itu sudah sangat sesat, Allah akan utuskan lagi seorang rasul untuk membetulkan mereka. Dari pernyataan ini, dari rumus ini, kita mengetahui bahwa
umat Nabi Muhammad tidak akan pernah berada dalam kesesatan. Kok bisa begitu? Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, itu membawa makna bahwa umat ini akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya umat ini rusak, sesat, pasti Allah utuskan lagi seorang nabi. Tetapi nabi adalah penutup para nabi. Nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi. Ini membawa maksud, ada jaminan daripada Allah bahwa umat ini tidak akan pernah tersesat. Akan ada di kalangan umat ini yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya ada ayat yang menyatakan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah. Ini statement daripada Allah bahwa akan ada senantiasa di kalangan umat ini yang menegakkan tugas-tugas para rasul. Maka tidak perlu lagi Allah utuskan rasul yang lain untuk membetulkan keadaan umat, karena akan ada penerusnya, yakni para siapa? Para ulamanya. Kalau kita lihat Habibana Rizik ditangkap polisi, tidak bisa tidak bisa berleluasa berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pasti akan ada orang-orang lain yang akan meneruskan tugas dan tanggung jawab itu. Senantiasa ada. Ya. Dan umat ini tidak akan pernah berada dalam kesesatan. Jaminan itu. Yang ditakutkan oleh Nabi bukan bahwa umat ini melakukan kesyirikan. Bukan itu yang Nabi takutkan. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah umat ini diperdaya oleh dunia. Terkena penyakit yang namanya penyakit wahan. Itu yang Nabi takutkan. Bukan kesyirikan, bukan kesesatan. Itu tidak akan pernah terjadi. Yang ditakutkan Nabi apa? Kita umatnya terjangkit penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang Nabi takutkan. Ya. Ustaz, itu kan banyak itu nabi-nabi palsu yang mengklaim bahwa dirinya adalah nabi palsu. Itu tidak akan bertahan lama. Orang-orang yang seperti itu akan senantiasa ada dan tidak akan laku. Ya. Jaminan itu. Kita dulu pernah dikejutkan, ada seorang tukang kembang ngaku sebagai nabi. Namanya siapa? Ahmad Musaddiq. Ngaku nabi. Tinggalnya di mana? Di Gunung Sindur apa katanya? Nabi. Tapi nggak laku, Pak. Nggak laku. Bahkan ditangkap sama siapa? Polisi. Masa Nabi ditangkap polisi? Ya. Iya. Memang kita akui bahwa polisi kita itu hebat-hebat. Bukan hanya teroris yang ditangkap, Nabi ditangkap. Jangankan Nabi, malaikat Jibril juga ditangkap sama dia. Siapa itu? Ada Lia apa namanya? Lia Eden namanya. Lia Amiduddin. Kan ngakunya apa itu? Malaikat Jibril ditangkap. Coba. Kan hebat itu polisi. Ya. Nah, yang begitu-begitu itu nggak akan bertahan lama, nggak akan laku, karena umat ini adalah umat yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak seperti umat yang lainnya. Baik.
Nah, kita teruskan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin disuruh berkata kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, katakan, bahkan kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Allah. Ya, itu satu pukulan telak yang terkena kepada mereka orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi dan Nasrani mereka juga klaim pengikutnya Ibrahim. Tapi kenyataannya mereka mempersekutukan Allah. Tidak seperti ajaran Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sesekalipun mempersekutukan Allah, tapi mereka tidak. Mereka menganggap bahwa Uzair itu anak Allah. Dan dia berkata juga, orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Ini kan ajaran yang mempersekutukan Allah namanya. Jadi itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah agama yang mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan ayat yang berikutnya. Qulu ayyuhal mu'minuna lihaula'il yahudi wan nasara. Katakanlah wahai kaum mukminin kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani, alladzina qalu lakum dzalika, yang mereka berkata yang demikian itu kepada kalian. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa huwal Qur'an. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, minas suhufil asyarah, dari suhuf yang berjumlah 10. Jadi Nabi Ibrahim itu dapat kitab tapi tidak disebut kitab, ya. Dapat wahyu tapi tidak disebut kitab. Disebutnya apa? Suhuf. Ya. Nabi Musa sebelum dapat Taurat, dia juga dapat suhuf. Makanya kan ada ayat yang berbunyi suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi Nasrani, suhuf Nabi Musa itu disebut Ten Commandment. Ya. Ten Commandment. Nah, Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah berupa suhuf, lembaran-lembaran. Kemudian wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati, dan Ismail, apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan cucu-cucunya. Wahum banu Ya'qub, mereka itu adalah keturunannya Yakub, anak-anaknya Yakub. Wa kanu ithnai asyara rajulan, mereka berjumlah 12 orang. Wahum, mereka adalah Yusuf, wa Bunyamin, wa Rubel, wa Yahuda, wa Syam'un, wa Lawi, wa Dan, wa Naftali, wa Jad, wa Ribalun, wa Yashjar, wa Dani. Ada 12. Yusuf, Bunyamin, Rubel, Yahuda, Syam'un, Lawi, Dan, Naftali, Jad, Robelion, Yashjar, wa Dani. Dani. Ya. Ada 12. Inilah yang menjadi cikal bakal 12 suku bangsa Yahudi. Maaf, suku bangsa Bani Israel. Ya. Nah, was-suhufu, dan suhuf Ibrahim,
innama unzilat ala Ibrahim. Sesungguhnya diturunkan kepada Ibrahim. Lakin akan tetapi lima kanu muta'abbidina bitilkas suhufi kanu dakhilina tahta ahkamiha. Akan tetapi karena mereka itu, yakni keturunannya Yakub, beribadah, tunduk dan taat dengan suhuf tersebut, wa kanu dakhilina tahta ahkamiha, dan mereka pun masuk ke dalam hukum-hukum yang berada di dalam suhuf tersebut, fakanat munazzalatan ilaihim aidan, maka adalah suhuf itu juga dianggap diturunkan kepada mereka juga. Ya. Coba lihat. Karena pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat." Apa yang diturunkan kepada Ibrahim? Yang diturunkan itu sebetulnya kepada Ibrahim. Tapi kenapa yang lain ngikut? Karena yang lain itu, yakni Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, mereka beribadah, mereka berhukum dengan apa yang Allah sebutkan dalam suhuf Ibrahim. Makanya mereka disatukan bersama nama Ibrahim itu juga. Ya. Kama annal Qur'ana munazzalun ilaina, sebagaimana bahwasannya Quran diturunkan kepada kita. Wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, minat Taurati, daripada kitab Taurat, wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, minal Injil, daripada kitab Injil, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka, min kutubihim wal mu'jizat, daripada kitab-kitab mereka dan mu'jizat. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan mereka. Kada bil Yahudi wan Nasara, seperti kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Aminu bi ba'din, mereka beriman dengan sebagian nabi. Wa kafaru bi ba'din, dan mereka kufur dengan sebagian nabi yang lain. Bal nu'minu bi jami'ihim, bahkan kami beriman keseluruhan nabi-nabi. Wa nahnu lahu ailillahi muslimun, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Ay mukhlisun, yakni memasrahkan diri. Mukhlisun artinya mengikhlaskan diri, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ayat yang ke-136 ini adalah penjelasan daripada millah Ibrahim. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-135, kan Allah berkata, bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah bahwa kami mengikuti ajaran Ibrahim. Nah, ayat yang ke-136 itu penjelasan millah Ibrahim itu apa? Millah Ibrahim adalah ajaran yang hanya beriman kepada Allah. Satu. Kemudian millah Ibrahim adalah tidak membeda-bedakan antara nabi dengan nabi yang lain. Itu millah Ibrahim. Selama nabi-nabi itu adalah utusan Allah, pasti ajarannya sama. Karena setiap nabi punya tugas yang sama, yaitu apa? Mengajak orang kepada mentauhidkan Allah, bukan yang lain.
Adapun syariat-syariatnya mungkin bisa berbeda-beda, tapi inti ajarannya adalah satu, yaitu mengesahkan Allah. Itu tujuannya. Maka kalau ada agama yang mengajak mensekutukan Allah, ada penyembahan lain selain Allah, maka itu ajaran yang sesat dan tidak mengikuti ajaran Ibrahim alaihi salam. Jadi itulah tugas para nabi. Ketika umat sudah semakin rusak, maka Allah utuskan nabi-nabi kepada mereka. Ya. Nabi Adam, setelah Nabi Adam ada Nabi siapa? Ada Nabi Idris. Nah, setelah Nabi Idris wafat, umat pun hidup dalam kesesatan. Maka diutuskanlah siapa? Nabi Nuh. Diutuskan Nabi Nuh untuk mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah. Tetapi yang diajak oleh Nabi Nuh, kaumnya ini tidak semuanya mengikuti ajaran Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bayangkan Nabi Nuh umurnya berapa? Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Tapi yang ikut ajaran Nabi Nuh berapa orang? 80 orang. 80 orang dakwah 950 tahun. Banyakan jamaah kita di Al-Mubarakah. Nabi Nuh 80 tahun. Apakah gagal Nabi Nuh? Tidak. Selama dakwah itu disampaikan kepada umatnya, itulah dianggap Nabi yang jaya, Nabi yang berhasil. Maka kemudian yang lain dibinasakan oleh Allah. Yang selamat, yang naik bahteranya Nabi Nuh. Yang tidak lebih dari 80 orang itu bersama binatang-binatang. Yang lainnya mati. Nabi Nuh berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, habisin semuanya, jangan ada sisa. Kenapa? Kalau nyisa, yang nyisa itu bisa melahirkan keturunan yang juga zalim, yang juga kufur kepadamu ya Allah. Habisin. Begitu Nabi Nuh punya doanya. Coba. Nabi Nuh. Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad ketika Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dibawa malaikat penjaga gunung. Muhammad, kalau kamu suruh aku tebalikin ini gunung, aku tebalikin ini. Apa kata Nabi? Jangan ditebalikin. Mereka nggak tahu apa-apa. Aku berharap keluar daripada sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi Nuh enggak. Nabi Nuh habisin semuanya, jangan ada yang sisa. Gitu ya. Nah, setelah sini habis semuanya, yang ada di muka bumi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi setelah Nabi Nuh wafat, orang-orang yang bersamanya juga ikut wafat, ganti generasi. Mula-mula mereka apa? Mereka memuji-muji bapak mereka, Nabi Nuh dan pengikutnya, dipuji-puji sebagai orang suci, orang mulia, dipuji-puji. Dari pujian-pujian dibuatin patung. Mula-mula hanya puji-pujian, dipuji. Lalu berganti generasi yang tadinya memuji berubah menjadi penyembahan. Maka ketika sudah menjadi penyembahan, rusak lagi umat. Diturunin lagi rasul yang lain. Diturunin siapa? Nabi Ibrahim dan seterusnya. Begitu seterusnya keadaan umat. Ya. Ketika kesesatan sudah semakin merajalela, maka Allah akan turunkan rasulnya untuk membenahi keadaan itu. Ya. Nah, maka dua ayat ini adalah satu penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang betul-betul menjadi pewaris ajarannya Nabi Allah Ibrahim yang hanif, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya.
maka tetaplah dalam ajaran ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman dan berada dalam millah Ibrahim. Kita kan diajarkan oleh Nabi kalau pagi atau petang, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita selalu baca itu dalam wirid pagi dan petang yang kita baca dalam al-wirdul latif. Kita selalu minta kepada Allah. Kita selalu ucapkan pernyataan itu. Jangan anggap remeh ucapan. Karena ucapan ini akan meresap kepada hati. Termasuk apa yang selalu kita lazimkan. Baca akidah al-mujmalah. Yang diajarkan oleh guru-guru kita. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban. Itu jangan diremehkan ucapan itu. Karena ucapan seseorang itu akan meresap dan membekas di hati. Orang yang senantiasa berucap maka akan membimbing hati itu membenarkan apa yang dia ucapkan. Ya. Dan akan menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, maka Allah juga akan wafatkan orang tersebut sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Mungkin saya pernah cerita ataupun tidak. Almarhum Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i adalah guru kita semua. Yang selalu menutup taklimnya, majlis-majlisnya dengan mengajarkan kepada jamaahnya talqinud dzikir. Mengajarkan kepada para jamaah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu kan yang selalu kita dengar dengan suaranya yang khas. Itu yang diajarkan. Diajarkan kita supaya mentauhidkan Allah, itu yang biasa diucapkan. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan, maka Allah pilih cara wafatnya dengan cara yang seperti kebiasaannya. Ketika diajarkan talqin, disebutkan talqin ketika akan meninggal, beliau mengangkat tangannya seperti sewaktu beliau hidup. Tangannya menunjuk ke atas, sambil mulutnya komat kamit. Tidak terdengar suara karena dia pakai apa? Pakai masker oksigen. Tapi kelihatan bibirnya itu bergerak. Sambil tangannya mengucap, dan itu sebagai tanda bahwa dia mengucapkan kalimat tauhid yang menjadi kebiasaannya sewaktu beliau hidup. Maka kita akan juga diwafatkan oleh Allah seperti kebiasaan kita sewaktu kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kebiasaan kita selalu hadir di majelis ilmu ini. Allah juga akan membuat kematian kita menjadi mati yang baik, mati husnul khatimah, mati membawa iman. Demikian ta'lim kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq, wallahu alam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياك في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.